Setelah banyak pertimbangan dan mimpi-mimpi aneh, Peot akhirnya setuju menjadi mediator. Ia akan menjadi perantara antara arwah Pak Jalil dan dunia nyata. Hal ini bukan keputusan ringan, tapi Peot merasa ini satu-satunya cara menghentikan teror arwah yang tidak tenang. Geng 4G pun menyusun rencana. Bersama Pak Rungkat, sahabat lama Pak Jalil, dan dibantu oleh Pak Haji, tokoh agama yang dihormati dan paham dunia spiritual. Di tengah malam sunyi, di sebuah rumah kosong peninggalan almarhum, mereka menggelar ritual. Lingkaran garam, dupa menyala, dan lantunan doa dari Pak Haji memenuhi udara. Peot duduk di tengah. Matanya tertutup kain putih. Tubuhnya bergetar pelan, lalu makin kuat. Tiba-tiba Peot mendongak, matanya terbelalak. "Aku bukan mati karena masuk angin." Cat. Pak Rungkat mendekat, menahan air mata. "Teres kenapa ti? Siapa yang jebunuh lu?" "Aku diracun oleh seseorang yang sangat aku percaya." Keheningan menggantung. "Namanya Dewi. Tapi dia bukan Dewi yang kalian kenal. Dia adalah Nona Ellen." Sebelum lanjut, mohon subscribe channel ini dan tonton sampai akhir supaya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi, dan berikan komentar terbaik kalian teman-teman. Pak Jalil bercerita melalui tubuh Peot. Anak angkatnya Topan. Anak yatim piatu yang ia besarkan dengan kasih sayang seperti darah daging sendiri. Pak Jalil menaruh curiga sejak awal. Ada sesuatu yang aneh dari Dewi, terlalu sempurna, terlalu lancar masuk ke hati Topan. Dewi adalah Nona Ellen, perempuan masa lalu Topan yang terobsesi padanya. Ia mengubah wajahnya lewat operasi plastik dan kembali dengan identitas palsu agar bisa menikahi Topan. Pak Jalil melarang mereka bertemu. Namun itu menjadi alasan kebencian. Dalam suatu kesempatan, saat Pak Jalil hendak menyampaikan kebenaran pada Topan, ia diracun. Tidak langsung mati, tapi perlahan. Gejalanya memang seperti masuk angin, dan itu yang orang-orang percaya. Aku percaya saat aku melarang Ellen bertemu Topan. Pak Rungkat tak bisa menahan emosi. "Jadi lu dibunuh? Sama orang yang pengen nikahin anak angkat lu?" "Dia, tak sendiri. Ada seseorang lagi, Pudegarnia. Orang bertubuh besar yang selalu membuntuti dia." Pak Haji yang mendengarkan dengan penuh zidmat berkata pelan, "Jika itu benar, ini bukan lagi persoalan spiritual, ini kriminal." Setelah semua disampaikan, arwah Pak Jalil berkata pelan, "Bantu aku tenang. Tolong, jangan sampai korban berikutnya jatuh." Tak lama setelah itu, tubuh Peot tersentak hebat. Arwah keluar, dan Peot jatuh pingsan. Suasana mencekam berubah menjadi panik. Pak Haji segera mengobati dan menenangkan mereka semua. Keesokan paginya, Peot sudah sadar meski lemas. Bersama Dhot, Kona, dan Robi, ia menyusun langkah berikutnya. Mereka tahu, satu-satunya cara menenangkan arwah Pak Jalil adalah dengan mengungkap kebenaran dan membawa Nona Ellen alias Dewi ke pengadilan. Pak Rungkat kemudian menjelaskan bahwa sebelum Pak Jalil meninggal, ia sempat mengungkapkan kecurigaan itu padanya. Ia juga menyimpan barang-barang pribadi Pak Jalil yang mungkin bisa jadi bukti, termasuk catatan harian yang sempat ditulis sebelum ia jatuh sakit. Geng 4G mulai menyelidiki. Mereka mencari jejak kehidupan lama Ellen, menelusuri koneksi bodyguard-nya, dan mencoba membuka akses ke rumah Dewi. Satu persatu, potongan puzzle mulai menyatu. Geng 4G berhasil menemukan dokumen identitas lama Ellen, bukti pembayaran operasi wajah, serta cairan sisa racun yang tertinggal di salah satu cangkir Pak Jalil. Semua itu cukup kuat untuk dijadikan laporan ke pihak berwajib. Namun, mereka tahu Dewi bukan lawan sembarangan. Ia licik dan punya pengaruh. Tapi geng 4G tidak gentar. Mereka melangkah dengan tekad kuat. Keadilan harus ditegakkan. Arwah Pak Jalil harus tenang. Roh Pak Jalil pernah berkata, rahasia sebesar apapun akhirnya akan mencuat ke permukaan. Dan memang benar. Kasus terbongkar, Dewi alias Nona Ellen tertangkap. Bang Topan hancur mengetahui kebenaran, tapi ia akhirnya mengerti siapa ayah sejatinya. Peot menatap langit malam. Angin bertiup pelan, sejuk. "Tenanglah, Pak RT, semua sudah selesai." Baik, berikut kelanjutan cerita dari Arwah Pak Jalil dan Misteri Nona Ellen.
Setelah Dewi alias Nona Elin tertangkap dan rahasia mulai terbongkar. Meski Dewi telah ditangkap dan bukti-bukti diserahkan ke polisi, masalah ternyata belum selesai. Saat proses hukum berjalan, muncul tekanan dari pihak luar. Pengacara Dewi membawa argumen bahwa bukti-bukti yang diserahkan berasal dari pengakuan gaib yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Sementara itu, geng 4G menyadari ada satu nama yang belum tersentuh. Bodyguard misterius Dewi, orang yang disebut arwah. Pak Rungkad mengusulkan untuk mencari lelaki itu sebelum ia menghilang. Dari hasil penyelidikan kecil-kecilan, mereka mengetahui bodyguard tersebut. Melalui koneksi Kona yang punya kenalan di terminal lama, mereka mendapat info bahwa Arman sering terlihat di sebuah rumah kosong di pinggiran kota, tempat berkumpulnya para mantan preman. Geng 4G menyusun rencana. Mereka tidak bisa datang ramai-ramai. Maka Peot dan Robi menyamar sebagai wartawan investigasi, berpura-pura mencari narasumber untuk sebuah liputan kriminal. Mereka akhirnya berhasil bertemu Arman. Pria itu besar, berwajah dingin, dan tampak tak ingin bicara. Namun, ketika Peot menyebut nama Pak Jalil, Arman berubah. Ia pucat, tangannya gemetar. Gue cuma nurut perintah. Gue nggak tahu racun itu bakal bikin dia mati. Robi menekan, berarti lu tahu itu racun. Arman diam, lalu mengangguk pelan. Arman akhirnya mengaku. Ia dibayar mahal oleh Dewi untuk mencampurkan racun ke minuman Pak Jalil. Awalnya hanya untuk menyakitinya, agar ia mundur dari menghalangi pernikahan. Tapi dosis yang digunakan ternyata mematikan. Peot merekam semua pengakuan itu. Tapi saat mereka hendak pergi, Arman berkata satu hal yang membuat bulu kuduk merinding. Tapi bukan cuma Dewi. Ada yang lebih tinggi di balik ini semua. Peot menoleh, maksud lo? Ada seseorang yang dari awal memang pengen ngusir Pak Jalil dari lingkungan. Karena dia tahu, Jalil punya dokumentana asli kampung ini. Kalau Pak Jalil buka mulut, proyek mereka gagal. Geng 4G menyelidiki lebih jauh. Ternyata sebelum meninggal, Pak Jalil memang tengah menyusun berkas untuk menolak proyek besar yang hendak membangun apartemen di atas tanah kampung. Ia punya dokumen asli yang menunjukkan bahwa tanah itu milik warga kampung secara adat dan tidak bisa diperjualbelikan. Dewi, ternyata, hanya pion. Di balik semua ini ada seorang pengusaha licik bernama Tuan Halim yang diduga menyuruh Elin menyusup lewat topan agar bisa menguasai kampung dari dalam. Dengan pengakuan Arman, rekaman rahasia, dan dokumen dari rumah Pak Jalil yang mereka temukan di loteng tua, 4G bersiap untuk membongkar semuanya. Mereka menyerahkan semua bukti ke pengacara publik dan media lokal. Tuan Halim yang selama ini berada di balik layar akhirnya ditetapkan sebagai tersangka bersama Dewi. Kampung pun bebas dari ancaman penggusuran. Malam hari, Peot duduk sendiri di tempat ritual lama. Angin malam berhembus lembut. Dari kejauhan, samar, terdengar suara berat dan tenang. Terima kasih, anak-anak muda. Peot menatap langit. Senyum kecil tersungging di wajahnya. Pak Jalil telah tenang. Dan kampung pun kembali damai. Kali ini, kisah berfokus pada masa lalu yang lebih dalam, membuka misteri baru, asal-usul Bang Topan dan dosa lama yang belum ditebus. Beberapa minggu setelah semua reda, kampung mulai kembali tenang. Geng 4G beraktivitas seperti biasa, walau hubungan mereka jadi jauh lebih erat karena pengalaman bersama. Suatu hari, Pak Rungkad datang ke Peot sambil membawa sebuah kotak tua yang ditemukan di loteng rumah peninggalan Pak Jalil. Di dalamnya terdapat barang-barang lama, surat-surat tua, dan sebuah surat wasiat yang belum dibuka. Pak Rungkad menyerahkan surat itu ke Peot. Isinya mengejutkan. Untuk Topan, anak yang kupelihara seperti darah dagingku. Jika kelak surat ini ditemukan, berarti aku telah pergi untuk selamanya. Ketahuilah, kamu bukanlah anak yatim seperti yang selama ini kau percayai. Orang